Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Pada postingan video kali ini saya akan membahas akidah Salafi Wahabi terkait sifat sukut. Sukut artinya diam, dari kata sakata yaskutu sukutan ya, tentunya ini kaitannya dengan sifat kalam. Tujuannya untuk memberitahukan bahwasanya Wahabi itu tidak mengikuti akidah salaf terkait masalah ini. Jadi kasihan kan orang-orang awam ya, karena banyak mereka tertipu dengan slogan dari Salafi Wahabi yang mengatakan bahwasanya akidahnya sesuai dengan akidah salaf. Ya, maka dari itu kita bisa buktikan di sini bahwasanya apa yang dikatakan oleh Wahabi itu tidak benar. Mereka telah berdusta. Ya. Saya akan mengambil sumber dari Wahabi, yaitu dari ulama mereka Ibnu Utsaimin dan dari fatwa Ibnu Taimiyah. Sedangkan dari ulama salafnya, saya akan mengambil sumber dari kitab Al-Ibanah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Di mana Wahabi sendiri yang mengatakan bahwasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah sudah rujuk kepada madhab salaf di dalam akidah. Dan yang kedua yaitu kitab Ibnu Khuzaimah, kitab Tauhid. Untuk mempersingkat waktu, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana fatwa Ibnu Utsaimin terkait sifat sukut atau sifat diam. Ini adalah fatwa dari Ibnu Utsaimin ya. سؤال جد. السكوت نقول إن الله فعال لما يريد، فإن شاء تكلم وإن شاء سكت. هذا معنى. Kita ulangi ya. سؤال جد. السكوت نقول إن الله فعال لما يريد، فإن شاء تكلم وإن شاء سكت. هذا معنى. Perkataan Ibnu Utsaimin tersebut sudah saya ketik ulang ya di sini, nanti bisa di-download teksnya ya. Di dalam fatwanya ini Ibnu Utsaimin mengatakan naqulu innallaha fa'alun lima yuridu, insya'a takallama wa insya'a sakata. Kami mengatakan bahwa Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jika dia berkehendak maka dia bicara, dan jika dia berkehendak maka dia diam. Itu fatwa dari Ibnu Utsaimin yang dengan jelas menetapkan sifat diam. Adapun fatwa Ibnu Taimiyah terkait sifat sukut ya, dikutip dari kitab Majmu' Fatawa juz 6 halaman 105. Sini ya. Nah, dan ini pun sudah saya ketik ulang dan sudah saya beri harokat supaya nanti netizen bisa membacanya kembali. Sini. Ibnu Taimiyah berkata, "Fathabata bis sunnati wal ijma'i anallaha yusafu bis sukuti." Maka telah tetap berdasarkan sunnah dan ijma' bahwa Allah disifati dengan sifat diam atau sukut ya. Lalu sekarang kita bandingkan dengan perkataan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah ya. Ada di halaman 256. Di sini ya. Sampai halaman 257. Nah, teks kitab ini pun sudah saya ketik ulang di sini. Mari kita baca pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari terkait sifat sukut atau sifat diam. Falamma kana Allah azza wa jalla lam yazal aliman, maka ketika Allah azza wa jalla senantiasa mengetahui, idlam yajuz ayyakuna lam yazal bi khilafil ilmi mausufan, karena tidak mungkin dia sejak dahulu disifati dengan sesuatu yang bertentangan dengan sifat mengetahui atau ilmu. Istahala ayyakuna lam yazal bi khilafil kalami mausufan, maka mustahil pula baginya untuk sejak dahulu disifati dengan sesuatu yang bertentangan dengan sifat berbicara. Lianna khilafal kalamil ladzi la yakunu ma'ahu kalamun sukutun aw afatun. Sebab lawan dari berbicara yang tidak bersamanya berbicara adalah diam atau cacat. Kama anna khilafal ilmi alladhi la yakunu ma'ahu ilmun jahlun aw syakkun aw afatun. Sebagaimana lawan dari mengetahui yang tidak bersamanya mengetahui adalah kebodohan, keraguan atau cacat. Wa yastahilu ayyusofa rabbuna jalla wa ala bi khilafil ilmi.
Dan mustahil bagi Tuhan kita Jalla wa'ala untuk disifati dengan sesuatu yang bertentangan dengan sifat ilmu. Wa kadzalika yastahilu ayyusofa bi khilafil kalami minas sukuti wal afati. Demikian pula mustahil baginya untuk disifati dengan sesuatu yang bertentangan dengan sifat berbicara, seperti diam dan mengalami cacat. Fa wajaba lidzalika ayyakuna lam yazal mutakalliman. Oleh karena itu wajib baginya untuk senantiasa berbicara. Kama wajaba ayyakuna lam yazal aliman. Sebagaimana wajib baginya untuk senantiasa yang mengetahui. Jadi di sini jelas Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menolak sifat sukut atau diam dari bicara. Ya. Kalam itu artinya berbicara. Lawan dari kalam adalah sukut, diam dari berbicara. Ya. Tatkala kalam dijadikan sebagai sifat zat, maka kalam ini bisa dikiaskan dengan sifat zat yang lain. Contohnya di sini mengkiaskan sifat kalam dengan sifat ilmu atau mengetahui, di mana Allah senantiasa disifati dengan sifat mengetahui, ya. Maka tidak boleh Allah disifati dengan sifat tidak tahu atau bodoh. Ya, tidak boleh juga meyakini sesekali Allah mengetahui, kemudian bodoh, kemudian mengetahui kembali. Tidak boleh. Tetapi harus senantiasa mengetahui. Maka sama halnya dengan sifat kalam atau berbicara. Karena sama-sama sifat zat, tidak boleh diyakini sesekali diam, lalu berbicara kembali. Jadi wajib disifati dengan sifat senantiasa yang berbicara. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman salaf, ya, dengan ijma. Jadi sebenarnya Ibnu Taimiyah itu berbohong bahwasanya ya sifat sukut itu ditetapkan dengan ijma. Ini faktanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak menetapkan sifat sukut. Kemudian perkataan Ibnu Khuzaimah terkait sifat sukut ada di dalam kitab Tauhid. Ya, Ibnu Khuzaimah ini ulama salaf, ya, sama seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada di halaman 349. Sini ya. Teks kitab ini pun sudah saya ketik ulang ya, sesuai dengan permintaan netizen, ada di sini supaya nanti bisa dengan mudah dibaca kembali. Sudah diberikan harokat dan juga terjemahannya. Baik, kita baca ya. Ibnu Khuzaimah berkata, babun min sifati takallumillahi azza wa jalla bil wahyi wal bayani anna kalama rabbina azza wa jalla la yushbihu kalamal makhluqina. Ya. Bab tentang sifat Allah azza wa jalla berbicara dengan wahyu dan penjelasan bahwa perkataan Tuhan kita azza wa jalla tidak menyerupai perkataan makhluk. Bi anna kalamallahi kalamun mutawasilun la sakta bainahu wa la samta. Karena perkataan Allah adalah perkataan yang berkesinambungan atau saling terhubung. Tidak ada diam atau keheningan di antaranya. La kakalamil adamiyyin alladhi yakunu baina kalamihim saktun wa samtun min qita'in nafasi awit tadakkuri awil ayyi. Tidak seperti perkataan manusia yang diantara ucapan mereka terdapat diam dari bicara dan keheningan karena terputusnya napas, kebutuhan untuk mengingat atau ketidakmampuan berbicara. Munazzahullahu muqaddasun min dzalika ajma'a tabaraka wa ta'ala. Allah maha suci dan maha mulia dari semua itu, maha diberkahi dan maha luhur. Demikian perkataan Ibnu Khuzaimah terkait sifat sukut. Dan jelas sekali ya, Ibnu Khuzaimah mengatakan la sakta, tidak ada diam dari berbicara. Jadi pendapat Ibnu Khuzaimah ini menyamai pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan memang inilah pendapat para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dengan ijma. Justru saya belum menemukan perkataan ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan sifat sukut. Karena sifat kalam atau berbicara itu adalah sifat zat ya, bukan sifat perbuatan. Ditetapkan sebagai sifat zat dengan ijma kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sifat kalam ini atau sifat berbicara itu ditetapkan sebagai sifat qadim, ada tanpa permulaan. Apabila ditetapkan sifat sukut, tentu nanti akan menjadi pertanyaan, yang qadim itu sifat kalam atau sifat sukut? Yang qadim itu berbicara atau diam dari berbicara? Karena antara berbicara dan diam dari berbicara itu tidak mungkin ditetapkan bersama-sama, sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari demikian. Oleh sebab itu tidak boleh
menetapkan sifat sukut tatkala kita menetapkan sifat kalam sebagai sifat zat. Demikianlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini menjadi jelas bahwasanya golongan Salafi Wahabi sama sekali tidak mengikuti para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait masalah sifat sukut ini. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.